Auzubillahi minas saitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim, Shod. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya supaya dengan kitab itu engkau memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka, ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanyalah ucapan sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Pasti akan kami tanyai umat yang kepada mereka telah diutus para rasul. Pasti akan kami tanyai pula para rasul. Kemudian, pasti akan kami kabarkan kepada mereka berdasarkan ilmu kami. Sedikit pun kami tidak pernah gaib, jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan di sana penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan kamu Adam, kemudian kami membentukmu. Lalu, kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud. Tetapi iblis enggan. Ia iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Ia menjawab, karena engkau sudah memvonis aku sesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka setan membisikkan kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Setan berkata, Tuhanmu melarang kalian mendekati pohon ini, tidak lain mencegah kamu berdua menjadi malaikat atau hidup kekal. Setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu,
tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu, bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu aulia, penolong, bagi orang-orang yang tidak beriman. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah di setiap masjid dan berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Sekelompok manusia telah diberinya petunjuk dan sekelompok lainnya telah pasti kesesatan atas mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, tetapi khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa hak, alasan yang benar. Dia juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat meminta percepatan. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, siapapun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih.
Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian dari ketetapan Allah sehingga apabila datang kepada mereka para utusan, malaikat Kami untuk mencabut nyawanya, para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu dari golongan jin dan manusia." Setiap kali suatu umat masuk, ia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang belakangan kepada orang yang terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui." Orang yang terlebih dahulu berkata kepada yang belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka, rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Bagi mereka disediakan alas tidur dari api neraka jahanam dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan." Para penghuni surga menyeru para penghuni neraka, "Sungguh, kami telah mendapati sesuatu surga yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah mendapati pula sesuatu azab yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim." Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok dan mereka itu orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Di antara keduanya ada batas pemisah, dan di atas tempat yang tertinggi, Al-A'raf, ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu." Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin. Apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama kaum yang zalim itu." Orang-orang di atas tempat yang tertinggi, Al-A'raf, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda khusus sambil berkata, "Tidak ada manfaatnya bagimu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan diberi rahmat oleh Allah?"
Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu juga tidak akan bersedih." Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir." Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai kelengahan dan permainan serta mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka, pada hari ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini dan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab Al-Quran yang telah kami jelaskan secara terperinci atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka menunggu kecuali takwil, terwujudnya kebenaran Al-Quran? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Sungguh, mereka telah merugikan diri sendiri dan telah hilang lenyap dari mereka apapun yang dahulu mereka ada-adakan. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati, tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah, amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu agar ia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa, dan agar kamu mendapat rahmat?" Mereka mendustakan Nuh,
Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa?" Para pemuka yang kufur di antara kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menduga bahwa kamu termasuk para pembohong." Hud berkata, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh, dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Mereka berkata, "Apakah engkau wahai Hud datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka, datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Hud berkata, "Sungguh, sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah tidak menurunkan sedikit pun hujah, alasan pembenaran untuk itu? Maka tunggulah azab dan kemarahan itu. Sesungguhnya aku bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu." Maka, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang besar dari kami, dan kami binasakan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. Kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka, biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah ada dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada apa yang dibawanya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari apa yang kamu imani." Lalu mereka memotong unta betina itu dan mereka melampaui batas terhadap perintah Tuhan mereka, dan mereka berkata, "Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah." Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Maka, Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah, amanat,
Tuhanku dan aku telah menasihatimu, tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat. Kami juga telah mengutus Lut. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, usirlah mereka dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Maka, kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Ia termasuk yang tertinggal. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendurhaka. Kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan orang lain sedikit pun. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itu lebih baik bagimu jika kamu beriman. Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, serta ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya dan ada pula segolongan yang tidak beriman, bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Para pemuka yang sombong dari kaumnya berkata, wahai Syuaib, sungguh, kami akan mengusirmu bersama orang-orang yang beriman kepadamu dari negeri kami, kecuali engkau benar-benar kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah begitu, meskipun kami membencinya? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan besar kepada Allah jika kami kembali pada agamamu setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Tidaklah patut kami kembali padanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata kepada sesamanya, sungguh, jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Maka, gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Ketika Syuaib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir? Kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri, melainkan bila penduduknya mendustakan nabi itu, kami timpakan kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian, kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu, mereka berkata, sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan.
Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada waktu duha, waktu menjelang tengah hari, ketika mereka sedang bermain? Atau, apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Ataukah belum juga jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa seandainya kami menghendaki, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada mereka karena dosa-dosanya? Kami akan mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu Nabi Muhammad. Sungguh, rasul-rasul mereka telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Akan tetapi, mereka tidak mau beriman pada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian, kami utus Musa setelah mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu, mereka mengingkarinya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Fir'aun berkata, "Jika benar engkau membawa suatu bukti, tunjukkanlah, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Ia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Para pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya orang ini benar-benar penyihir yang sangat pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka, apa saran kamu?" Mereka para pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah ia dan saudaranya dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu." Para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan jika kami menang?" Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan sesungguhnya kamu pasti termasuk orang-orang yang didekatkan kedudukannya kepadaku." Mereka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Musa menjawab, "Lemparkanlah." Maka, ketika melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka, tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Lalu terbuktilah kebenaran dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan.
Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Para penyihir itu tersungkur dalam keadaan sujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, kemudian sungguh akan aku salib kamu semua." Para penyihir menjawab, "Sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Tuhan kami. Engkau Fir'aun tidak menghukum kami, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu.'" Para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya sehingga mereka berbuat kerusakan di negeri Mesir ini dan Musa meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka." Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka, kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu penguasa di bumi, lalu Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Maka, apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, 'Kami pantas mendapatkan ini karena usaha kami.' Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka baik dan buruk di sisi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Mereka, kaum Fir'aun berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan beriman kepadamu." Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi, mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Ketika azab yang telah diterangkan itu menimpa mereka, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Namun, setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Maka, kami membalas mereka. Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lengah terhadapnya. Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian,
telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apapun yang telah mereka bangun. Kami menyeberangkan Bani Israel melintasi laut itu dengan selamat. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang masih tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan berupa berhala sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya apa yang mereka anut, kemusyrikan, akan dihancurkan dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan." Musa berkata, "Apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari para pengikut Fir'aun yang menyiksa kamu dengan siksaan yang paling buruk. Mereka membunuh anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Kami telah menjanjikan Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama 30 malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya, ia berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, "Maha suci engkau. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Dia berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka, berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu kami berfirman kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang fasik. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Bukankah mereka tidak akan dibalas, kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan? Kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh dari perhiasan emas mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Bahkan, mereka menjadikannya sebagai sembahan.
Mereka adalah orang-orang yang zalim. Setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka benar-benar sesat, mereka berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi." Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih, ia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorakiku. Janganlah engkau menjadikanku bersama kaum yang zalim." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkaulah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, kelak akan menerima kemurkaan dan kehinaan dari Tuhan mereka dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengada-ada. Orang-orang yang mengerjakan keburukan, kemudian setelah itu bertobat dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah amarah Musa mereda, ia mengambil kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" Penyembahan terhadap patung anak sapi itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami. Maka, ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami." Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ia menyuruh mereka pada yang makruh, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang beruntung. Katakanlah Nabi Muhammad, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ikutilah Ia agar kamu mendapat petunjuk." Di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Kami membagi mereka,
Bani Israel menjadi 12 suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Sungguh, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kami naungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, serta katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, lalu masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jika kamu melakukan itu semua, niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu, kami timpakan kepada mereka azab dari langit karena mereka selalu berbuat zalim. Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang bermunculan di permukaan air. Padahal, pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka karena mereka selalu berlaku fasik. Ingatlah ketika salah satu golongan di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang berbuat keburukan dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim azab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Kemudian ketika mereka bersikeras terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirimkan kepada mereka Bani Israel orang-orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Kemudian setelah mereka, datanglah generasi yang mewarisi kitab suci Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni. Jika nanti harta benda datang kepada mereka sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah, kecuali yang benar, dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mengerti? Orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan melaksanakan salat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang saleh. Ingatlah ketika kami mengangkat gunung dari akarnya ke atas mereka, seakan-akan gunung itu awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepadamu serta ingatlah selalu apa yang tersebut di dalamnya agar kamu bertakwa.
Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini.' Atau agar kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka.' Maka, apakah engkau akan menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan?" Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu dan agar mereka kembali kepada kebenaran. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian, ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya sehingga ia termasuk orang yang sesat. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi ia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka, ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, ialah yang mendapat petunjuk, dan siapa saja yang Allah sesatkan, merekalah orang-orang yang merugi. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia masuk neraka jahanam. Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami. Memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat. Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Nabi Muhammad tidak gila sedikit pun? Ia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang Allah ciptakan? Dan kemungkinan telah makin dekatnya waktu mereka? Lalu, berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu luar biasa dahsyatnya di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba.
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan bahaya tidak akan menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar ia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, istrinya mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika ia merasa berat, keduanya memohon kepada Allah, Tuhan mereka. Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian setelah Dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan anak yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal Ia sendiri pun diciptakan? Berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka dan bahkan kepada dirinya sendiri pun ia tidak dapat memberi pertolongan. Jika kamu menyeru mereka berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk kepadamu, mereka tidak akan memenuhi seruanmu. Sama saja hasilnya buatmu, apakah kamu menyeru mereka atau berdiam diri? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu, jika kamu orang yang benar. Apakah berhala mempunyai kaki untuk berjalan, mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Nabi Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakanku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Dia melindungi orang-orang saleh. Berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jika kamu menyeru mereka, berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihat. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Teman-teman mereka membantu setan-setan dalam kesesatan. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?" Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan saksama dan diamlah agar kamu dirahmati.
Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri dari ibadah kepadanya dan mereka menyucikannya. Hanya kepadanya mereka bersujud. Sadaqallahul Azim.